Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 8 dari latihan 4 halaman 122 dari buku Erlangga ESPS Matematika Kurikulum Merdeka kelas 5. Oke, langsung saja adik-adik. Yang nomor 8, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABD dan segitiga BCD adalah segitiga sama kaki. Jika sudut BDC sama dengan 72 derajat dan sudut BED sama dengan dan sudut BED sama dengan 64 derajat, hitunglah besar sudut-sudut berikut. A. Sudut CBD, B. Sudut DAB, C. Sudut EBA. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Kak Akidah ingatkan buat adik-adik yang merasa nanti kalau pembahasannya terlalu cepat, silahkan adik-adik bisa perlambat kecepatan pemutarannya ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini adik-adik perlu hati-hati dalam menjawab soal nomor 8 ini. Karena kalau tidak hati-hati bisa terkecoh gitu ya. Dan kita harus ingat setiap informasi yang disampaikan di soal ya. Oke, di sini yang pertama kita akan mencari yang A, yaitu sudut CBD. CBD itu berarti yang ini ya, CBD. CBD berarti yang ini ya, sudut CBD. Nah, yang ini sudutnya ya. Oke. CBD. Miring-miring, maaf lah. Intinya yang inilah ya sudutnya nih ya. Oke. Nah, di sini disebutkan di soal bahwa segitiga ABD, berarti yang ini ya. ABD itu berarti yang ini. Nah, dia sama kaki. Dan juga segitiga BCD, berarti yang ini segitiganya BCD. Gitu ya adik-adik ya. Dia sama kaki. Oke, karena dia sama kaki, maka sudut yang ini besarnya sama adik-adik ya. Oke, berarti kita gunakan aturan sudut dalam segitiga, yaitu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut CBD, kita tuliskan di sini ya nomor 8. Sudut CBD. Nomor 8. Oke, kita tandai dulu ya, sudut CBD itu sama dengan sudut BCD ya. CBD itu sama saja dengan sudut BCD atau DCB, itu sama aja. BCD aja. Oke, nah berikutnya ini kan kita tandai ya, kesamaan, artinya dia besarnya sama. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan ketiga sudut dalam segitiga BCD ini adik-adik. Pertama yaitu sudut CBD dulu. Ya, sudut CBD ditambah dengan sudut BCD. BCD yang ini ya, BCD. Ditambah dengan sudut yang ini, BDC. Nah, tambah sudut BDC sama dengan 180 derajat. Nah, di sini di awal sudah kita tetapkan bahwa sudut CBD sama dengan sudut BCD atau sebaliknya sama aja. Berarti langsung saja sudut CBD ditambah, karena ini kan sama dengan sudut CBD ya. Berarti kita tulis ulang sudut CBD ditambah sudut BDC itu adalah 72 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini sama nih adik-adik, CBD ini juga CBD. Ditambah berarti kita boleh tuliskan 2 kali sudut CBD ya. 2 kali, kalinya boleh dituliskan, boleh enggak ya. 2 kali sudut CBD. Ini kali ya. Ditambah 72 derajat sama dengan 180 derajat.
Nah, berarti ini 2 kali sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangin ya dengan 72 derajat. Berarti 2 kali sudut CBD sama dengan, nah 180 derajat dikurangi 72 derajat itu adalah 108 derajat. Oke, karena ini ada 2 kali CBD-nya, maka kita cari sudut CBD-nya saja. Artinya kalau ini perkalian maka nanti berubah jadi pembagian ya adik-adik. Kak Ida pakai per aja. Mau pakai bagi gini boleh ya adik-adik ya. Dibagi 2. Berarti sudut CBD-nya bisa kita ketahui, yaitu 108 dibagi 2 adalah 54 derajat. Nah, ini kita sudah dapatkan ya sudut CBD-nya. Oke, kita boleh tuliskan di sini CBD-nya adalah 54 derajat. Nah, kita tuliskan di gambarnya ya, biar nanti adik-adik paham pada saat Kak Akidah menjelaskan yang lainnya. 54 derajat. Ini juga sama 54 ya. Karena segitiganya sama kaki. Oke, lanjut ya. Berikutnya yang B, yaitu sudut DAB. DAB yang mana Kak Akidah? Kita ganti warna dulu. DAB itu berarti yang ini adik-adik. Nah, DAB. Ya, DAB itu yang itu. Karena di sini diinfokan segitiga ABD, artinya segitiga ini ya, yang warna merah nih. ABD ini adalah sama kaki. Nah, ini sama nih. Kakinya di sini nih yang Kak Akidah tandain ya. Yaitu AB sama DB. Dia kakinya sama panjangnya, ada tanda ininya. Artinya sudut yang ini dengan yang ini sama adik-adik. Ya. Nah, berarti kita perlu tahu dulu, perlu cari sudut yang di sini. Nah, gitu ya. Sudut itu berapa? Gitu. Nah, sudut itu bisa kita cari dengan menggunakan aturan yang ini nih. Saling berpelurus. Nah, yang ini nih. Nah, ya. Saling berpelurus gitu. Oke, di sini Kak Akidah langsung ya yang B ya. Kita akan mencari sudut ini dulu. Pertama kita mencari sudut apa tadi? ABD ya. ABD. DAB ya. Nanti kan ini mau nyarinya DAB, tapi yang kita cari ini dulu ya. ABD dulu karena kita perlu itu dulu sebelum mencari ini. Jadi langkahnya ke situ dulu adik-adik ya. Mencari sudut ABD. Sudut ABD. Caranya gimana? Sudut ABD itu ditambah dengan sudut yang barusan kita cari, yaitu CBD ya. Sudut CBD sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Gitu ya. Nah, karena saling berpelurus jadi jumlahnya adalah 180 derajat ya adik-adik. Oke, kita langsung sudut ABD ditambah sudut CBD itu tadi sudah kita dapatkan, yaitu 54 derajat ya. Tuh, 54 ya. Sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ABD-nya suruh sendirian sama dengan 180 derajat. Ini penjumlahan maka berubah jadi pengurangan ya pada saat pindah ruas. Oke, berarti sudut ABD-nya sama dengan 180 dikurangi 54,
yaitu 126 derajat. Oke, kita tandai. Kita sudah dapat, kita boleh tuliskan di sini adik-adik. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita dapatkan 126. Berarti 126 yang ini ya. Warnanya ganti aja biar jelas. Nah, di sini adalah 126. Ini total ya. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan sudut ABD, maka bisa kita cari sudut DAB ini adik-adik. Nah, karena dia sama kaki segitiganya nih, berarti ini sudutnya sama gitu kan. Oke, kita cari ya sekarang. Berarti sudut. Nah, berikutnya nih masih lanjut stepnya adik-adik. Sudut DAB kita tandai dulu, itu dia sama dengan sudut BDA atau ADB ya. Nih sama dengan sudut yang ini nih. Boleh ADB nulisnya, boleh BDA. Misal ADB aja ya. ADB. Nah, ini dulu. Oke. Sekarang kita mau cari sudut yang DAB ditambah sudut ADB ditambah sudut tadi apa yang baru kita cari, ABD, sama dengan 180 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga ya 180. Nah, karena ini DAB tetap. Nah, karena ini sama dengan DAB, maka kayak tadi ya, ditambah sudut DAB tambah yang ini tadi ABD adalah 126 derajat. Oke, tadi kita udah tahu ini dijumlahkan, berarti ada 2 ya, 2 kali sudut DAB tambah 126 derajat. Ini harus 80 ya. Berarti 2 kali sudut DAB sama dengan 180 derajat dikurangi 126 derajat. 2 kali sudut DAB sama dengan 180 dikurangi 126 adalah 54 derajat. Ini Kak Akidah pelan-pelannya adik-adik, jadi kelihatannya mungkin agak panjang, tapi kalau adik-adik paham itu bisa cepet kok ya. Ini 2 kali, nggak ditulis kali juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Berarti sudut DAB nya bisa kita suruh sendirian. Nah, karena dia perkalian nih, maka jadi dibagi ya adik-adik gitu. Berarti sudut DAB nya sama dengan 54 dibagi 2, yaitu 27 derajat. Nah, kita dapat nih sudut DAB-nya. Kita tuliskan ya. DAB di sini kita hapus dulu. Nih. Oke. Berarti DAB yang ini kan, DAB yang ini ya. Ini adalah 27 derajat. Harus kecil ini, 27 derajat. Berarti ini juga sama ya adik-adik, 27 derajat. Kenapa tadi? Karena dia segitiganya sama kaki. Oke, kita sudah dapat, berarti jawaban yang DAB adalah 27 derajat. Oke, gitu. Lanjut, berikutnya kita akan mencari sudut EBA. EBA yang mana Kak Akidah? Kita ganti warna. Ke warna apa enaknya nih? Orange. EBA. EBA itu berarti yang ini adik-adik. Nah, ini dia EBA. Gitu ya. Kan kita udah tahu kalau yang ini kan 126 tuh kalau bergabung nih. Tapi kalau EBA-nya aja berapa ya Kak Akidah?
Nah, di sini kita bisa gunakan yang ini segitiga nih adik-adik. Ya, kita bisa gunakan yang segitiga ini. Nah, jadi nanti kita harus cari dulu yang di sini. Sudut ini berapa gitu. Nanti baru deh kita jumlahkan yang ini tambah ini tambah ini. Hasilnya harus 180 derajat gitu. Nah, itu cara pertama bisa. Cara lain juga boleh. Kita misal mau fokusnya ke segitiga ini, ke akidah, boleh nggak? Boleh. Di sini sudah ada, di sini sudah ada, maka ini bisa dapat. Nah, udah dapat, nanti ingat ini jumlahnya 126, maka nanti 126 dikurangi hasil yang ini. Itu juga boleh adik-adik ya. Oke, di sini Kak Akidah mau pakai yang pertama aja. Ya, pakai yang kita cari ini dulu, nih dihapus dulu ya. Oke, kita akan cari di yang ini dulu. Artinya kita mau mencari sudut apa ya? AEB. BEA sama aja atau AEB. Yang ini dulu nih. Ya. Oke, di situ sudut AEB aja kita namainya. Oke. Kita mau cari yang C ya. Pertama, kita harus mencari mau mencari ini dulu. Mencari sudut AEB. AEB itu dia berpelurus dengan sudut yang 64 ini adik-adik. Ya, berarti bisa kita tuliskan sudut AEB ditambah sudut apa itu? Sudut yang 64 BED ya. Ini namanya BED. Nih, BED 64 tambah sudut BED sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Ingat ya. Berpelurus tuh gimana Kak Akidah? Karena dia membentuk garis lurus gitu. Nah, sudut AEB ditambah ini 64 ya. BED itu 64 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AEB-nya suruh sendirian. 180 derajatnya tetap, ini ditambah jadinya dikurang. Mungkin adik-adik sekarang mulai paham ya. Kalau ngikutin Kak Akidah dari awal jadi dikurang kenapa kayak gitu ya. Sudut AEB sama dengan 180 dikurangi 64. Jawabannya adalah 116 derajat. Nah, ini adik-adik kita sudah dapat di sini AEB-nya. Oke. Ini sudut ini adalah 116 derajat. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung sudut yang C ini, EBA. EBA berarti yang ini kan. Nih, EBA. Nah, kita fokus ke segitiga ini ya, adik-adik. Nih, segitiga ini yang Kak Akidah tandai. Nah, EBA itu berarti tinggal jumlahin. Ini tambah ini kan 180. Atau bisa juga 180 dikurangi 116 dikurangi 27. Oke, kita secara beruntun ya, step by stepnya. Kan kita mau mencari sudut EBA. Kasih tanda dulu, mencari sudut EBA. Oke, caranya gimana? Tadi kita sudah tahu di sini ya. EAB. Tadi di awal kita penamaannya EAB ya. Mana? AEB. AEB. Mana tadi ini? Yang ini nih, yang 27 itu DAB sebenarnya kalau di soal, tapi ini sama aja lah. Nah, kita udah digambar ditulisin ya, berarti kita bebas mau penulisannya. Kita pakai EAB aja.
sudut EAB ditambah sudut AEB ya, tadi yang barusan, ditambah sudut EBA sama dengan 180 derajat. Oke, sudut EAB itu ini 27 derajat ditambah sudut AEB itu yang barusan kita cari tadi di atas ini ya, 116 derajat ditambah sudut EBA yang kita cari sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita hitung dulu, 27 ditambah 116 itu berarti 143 derajat ya adik-adik, ditambah sudut EBA nya sama dengan 180 derajat. Sudut EBA nya suruh sendirian, berarti 180 derajat. Nah, ini tambah, jadi ambil ya, dikurangi sama ini 143 derajat. Jadi sudut EBA ini sama dengan 180 dikurangi 143, jawabannya adalah 37 derajat. Nah, nanti kita akan cek ya, kalau dia benar itu secara keseluruhan semuanya benar ya, 37 derajat. Berarti di sini 37 derajat. Nah, di sini 37 nih adik-adik. Nah, ini 37 ya. Kalau di sini 37 berarti di sini harusnya berapa? 126, dia ambil 37 ya. Berapa itu berarti? 94 ya. Nah, kita hitung kalau ini 94 ditambah 64 ditambah 27. Berapa tuh? 94 ditambah 64 aja udah 158. Bener nggak di kaki dia tuh? Kok 126? Salah ya. Dulu kita cek dulu. 126 diambil 37 ya. 89 adik-adik. Salah ini ya kakeknya. Nah, kalau kita hitung nih 89 ditambah 64 itu udah 150 iya 53 ya. Tambah 64 itu udah 153 ditambah dengan 27 itu harus 180. Ternyata benar kan dihitung. Nanti adik-adik juga ngitung ini 180 juga ya, gitu. Emang ini agak lumayan rumit ya adik-adik ya untuk memahami ini. Jadi ya adik-adik harus sering latihan. Nanti materi kayak gini juga bakal ketemu lagi adik-adik di SMP ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan nomor 8 cukup sekian dulu. Satu soal saja lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa, demi adik-adik bisa ya Kak Akidah bahas gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasannya. Untuk berikutnya nanti akan ada di video berikutnya ya. Jadi tetap ikuti channel Kak Akidah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.